Tok tok tok. Farah, kamu itu di dalam lagi mandi atau lagi bertapa sih? Sudah hampir sejam gak keluar juga, protes Daril dari luar kamar mandi. Tak ada tanggapan suara dari Farah. Yang ada hanya suara gemericik air dari dalam yang dapat Daril dengar. Daril menghela napasnya dengan kasar. Ternyata Farah ngambeknya malah mengunci diri di kamar mandi. Daril berharap mudah-mudahan saat keluar dari kamar mandi nanti, Farah tidak berubah menjadi seekor mermaid. Tiba-tiba saja ada panggilan telepon masuk di gawai milik Daril. Dari ojek online yang Daril pesan. Ia pun segera menuju ke lobi villa untuk bertemu dengan ojek online tersebut. Sementara tak berselang lama, Farah pun keluar dari kamar mandi. Ia membalut tubuhnya dengan bedrobe. Lalu celingukan sendiri saat mendapati kamarnya sepi. Tak ada Daril di dalam kamar ini. Padahal sedari tadi Farah terus mendengar bagaimana cerewetnya Daril yang meminta Farah untuk mempercepat mandinya. Kemana dia? Kenapa sepi? Farah mencari di luar kamar. Mungkin saja Daril sedang berenang, pikir Farah. Tapi rupanya tidak ada siapa-siapa juga di kolam renang. Farah lantas melangkahkan kakinya ke private kitchen di dalam villa. Mungkin saja Daril sedang masak, tapi kembali tak ada siapa di sana. Kemana anak itu? Ah, biarin deh, mungkin lagi merokok di luar. Farah memilih cuek dan hendak berganti pakaian dulu. Setelah Farah selesai berganti pakaian pun, rupanya sosok Daril tak kunjung terlihat, membuat Farah mengerutkan keningnya. Ia lantas memutuskan untuk mencari Daril di lobi villa. Atau kemungkinan juga pemuda itu berkeliling di sekitar villa yang cukup besar ini. Pasalnya di sini terdapat 30 private villa. Mungkin juga Daril menganggap serius gertakan Farah yang melarangnya nanti malam untuk tidur di dalam villa bersama dirinya. Jadi kemungkinan Daril sedang mencari villa lain untuk ia tiduri nanti. Tapi rupanya Daril sedang ke lobi villa untuk bertemu dengan ojek online yang membawakan pesanannya. Ia memesan 10 bungkus martabak telur dan 10 bungkus martabak manis lewat aplikasi ojek online. Tukang ojek yang membawakan pesanan tersebut tampak kerepotan karena harus membawa banyak bungkusan. Karena kegigihan si tukang ojek, akhirnya Daril memberikan sejumlah uang kertas berwarna merah dalam jumlah yang cukup banyak. Melebihi dari harga asli total belanja. Si tukang ojek yang awalnya meringis karena kesusahan membawa banyak pesanan, tiba-tiba saja berubah sumringah saat mencium aroma khas dari uang. Apalagi jumlahnya yang sangat lebih dari cukup. Buat abang, mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga di rumah ya, kata Daril sambil menyerahkan lembaran uang berwarna merah tersebut. Oh iya, ini bawa pulang juga martabak 1 atau 2 kotak bang. Lumayan untuk anak istri di rumah kan. Si abang ojek online berjaket hijau itu merasa terharu. Matanya berkaca-kaca saat menerima uang dan martabak pemberian Daril tersebut. Astaga, saya mimpi apa semalam? Kenapa saya dapat rezeki nomplok begini? Abang ojek ini tampak menghapus air matanya dengan menggunakan jaket hijau yang ia pakai. Saya doain supaya Mas rezekinya selalu lancar, dapat jodoh orang baik, cantik, dan setia. Amin. Abang Gojek tersebut tampak mendoakan Daril dengan ikhlas. Terima kasih untuk doanya, Bang, jawab Daril sambil tersenyum pada abang ojek tersebut. Akhirnya abang ojek itu pun pamit pergi pada Daril. Daril kemudian memberikan beberapa bungkus martabak pada staf villa yang bertugas di lobi villa ini. Aduh, makasih banyak loh mas. Kita malah kebagian martabak juga, ucap salah seorang perempuan yang bertugas di bagian front office villa tersebut pada Daril.
Seluruh staf villa yang saat itu ada di lobi sebagian besar didominasi oleh perempuan. Mereka juga tampak senang karena mendapatkan kudapan gratis dari Daryl. Tamu yang baik sekaligus tampan. Tidak tahu saja mereka kalau Daryl ini mantan tunangan dari Jessie, anak dari pemilik villa ini. Kalau mereka tahu, mungkin para staf yang merangkap sebagai tukang gosip dunia Lambetura sudah dipastikan akan menyerang Daryl. Karena nyatanya sekarang Daryl malah bersama dengan perempuan lain di villa ini, padahal baru putus dari Jessie. Tumben ada tamu yang baik begini, bagi-bagi cemilan sama kita. Celetuk salah satu staf perempuan di bagian front office juga. Saat itu Daryl langsung menjadi pusat perhatian para staf, terutama para staf perempuan. Karena tamu yang baik hati ini terlihat sangat menarik dan enak dipandang mata. Tampak jelas ada beberapa staf yang kagum terang-terangan dan mengatakan kalau Daryl tampan. Saat itu Daryl cuma bisa nyengir lebar. Hal ini sudah biasa baginya. Di kantor dan termasuk di hotel milik perusahaannya. Sebagian besar staf perempuan masih banyak yang begini. Saat Daryl sibuk dikerumuni oleh para staf perempuan dengan alasan untuk mengucapkan terima kasih pada Daryl, tiba-tiba saja ada suara perempuan yang berdeham berkali-kali. Suara dehaman itu langsung mengalihkan atensi Daryl. Rupanya ada Farah yang ikut berkumpul di sana, biarpun datang belakangan. Seketika itu para staf perempuan langsung menjaga jarak dari Daryl. Mereka sudah yakin kalau perempuan yang baru ikut bergabung ini pastinya kekasih dari laki-laki yang sudah baik memberikan mereka martabak tadi. Saya permisi dulu ya, ucap Daryl dengan ramah pada semua staf yang tadi mengerumuninya. Ia langsung menghampiri Farah yang wajahnya terlihat tidak santai. Sepertinya siap menyemburkan api neraka dari mulutnya untuk Daryl. Putri Raja sudah selesai mandi. Gak berubah jadi mermaid kan, ledek Daryl pada Farah. Apaan sih? Ngambeknya udah hilang setelah mandi berjam-jam kan, selidik Daryl sambil memasang wajah jahilnya. Farah hanya mengedikkan baunya cuek. Kamu pasti bingung mencari aku ya, makanya kamu kesini. Pasti panik karena aku gak ada di kamar, iya kan? Tebak Daryl. Yang pastinya tebakan itu tepat, hanya saja Farah gengsi untuk mengakuinya. Ternyata kamu lagi sibuk tebar pesona di sini, ketus Farah. Aku gak tebar pesona kok, mereka cuma bilang makasih, karena aku tadi bagi martabak ke mereka. Daryl menunjukkan bungkusan yang ada di kedua tangannya. Nih aku pesenin martabak pakai ojek online barusan. Spesial buat Mbak Farah tersayang, biar bisa puas mukbangnya. Farah bisa mencium aroma khas dari martabak yang menyeruak keluar dari dalam bungkusan itu. Seketika itu perut Farah menjadi lapar. Dan saat itu juga ingin segera mukbang martabak. Tanpa pikir panjang, Farah langsung merampas bungkusan yang dibawa oleh Daryl itu. Kemudian berlarian pergi menuju ke villanya lagi. Tak sabar ingin makan martabak. Daryl pun tersenyum simpul melihat tingkah Farah. Jadi benar tebakan Daryl. Supaya Farah tidak ngambek lagi, ia memutuskan untuk memesan kudapan yang bisa membuat hati Farah kembali membaik. Dan berhasil. Saat Daryl sampai di dalam villa yang ditempatinya, terlihat Farah dengan antusias setelah membuka bungkusan martabak itu. Tanpa tawar-menawar, dia langsung melahap dengan nikmat potongan demi potongan martabak tersebut. Enak ya? Tanya Daryl. Farah mengangguk. Kenapa kamu bisa tahu kalau aku suka makan ini? Tanya Farah penasaran. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Goda Daryl. Mau tahu apa aja deh. Terserah, yang penting kasih tahu, kata Farah cuek. Asal jangan bilang kalau informasi tentang aku bisa kamu dapetin semudah menjentikkan jari. Udah bosen dengar jawaban itu. Daryl tersenyum, lalu menghela napasnya pelan. Aku sering lihat bungkusan martabak di tempat sampah apartemen kamu. Dan gak cuma sekali, berkali-kali. Jadi aku pikir kalau kamu pasti suka makan martabak. Cuma itu. Karena lihat bungkusnya di tempat sampah aja. Kenapa kamu hebat banget nebaknya?
Jadi makin apa? Makin sayang, makin kagum sama aku kan? Tanya Daryl dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, lalu menyuka rambutnya dengan bangga. Jadi makin lapar, ucap Farah kesal, dan Farah lalu menjulurkan lidahnya, tanda meledek Daryl yang over percaya diri itu.